laporan kepada pembina hormat. Lapor staf dan karyawan kecamatan serta siswa pelaku siap untuk berbagi. Terima kasih. Istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati teman-teman kasih Kasubag maupun semua peserta apel. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan apel hari Selasa tanggal 26. Yang pertama, saya menyampaikan selamat ya kepada teman-teman yang kemarin baru menerima SK PNS. Rasanya gimana Pak Nanti? Biasa aja, Pak. Ada perubahan? Iya, ada. Saya belum terima. Berlina ada perubahan? Ada. Ada, Pak. Biasa saja? Tenang. Siapa lagi? Bu Siti? Alhamdulillah siap udah, Pak. Rasanya gimana? Lega, Pak. Lega gitu ya? Long, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Selamat bergabung dengan teman-teman PNS di lingkungan Kabupaten Cilacap. Kalau saya bisa mengibaratkan itu PNS itu pengantin baru ya, pengantin baru. Kalau saya tanya gimana rasanya, biasa saja dipertanyakan kebaruannya gitu ya. Karena saya mengibaratkan itu kalau orang yang belum bekerja kayak ada di PKL itu masih lajang gitu nggih, jomblo gitu nggih. Kalau PNS itu sudah pacaran gitu nggih. Kalau PNS berarti sudah nikahan gitu nggih. Jadi kalau ditanya itu antara pacaran dengan yang sudah nikahan itu sama dipertanyakan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Menjadi PNS itu kan pilihan gitu nggih. Menjadi pilihan. Tapi di dalam pilihan itu juga melekat keterikatan, melekat komitmen, melekat tanggung jawab gitu nggih. Ini yang harus selalu dijaga gitu. Kenapa komitmen harus dijaga? Karena nantinya juga ketika kita menjadi PNS juga akan mengalami situasi yang namanya pensiun seperti itu. Teman-teman yang baru PNS mesti bisa menyampaikan, bisa merasakan yang mau pensiun seperti itu. Apel ya bebeh gitu nggih. Kayak Pak Kopar seperti itu. Kayak saya gitu seperti itu. Ini hal yang harus kita selalu jaga seperti itu. Sehingga dengan adanya penempatan PNS di Kecamatan Binangun, saya selaku tamu, kalau ibaratnya saya itu ke rumahnya Pak Kasnadi, ke rumahnya Bu Erlina, ke tempatnya Bu Siti, mengucapkan selamat, saya berhak untuk menyampaikan beberapa hal gitu nggih, terkait dengan masalah PNS seperti itu. Karena kita juga dulu pernah zaman saya di sini itu kita ketempatkan PNS yang namanya Pak Kiki gitu nggih, Pak Kiki yang sekarang itu di Kecamatan Cimanggu. Saya merasakan betul gitu ya, saya merasakan betul ketika ada salah satu PNS yang ditemukan di sini situasinya memang berubah gitu nggih. Vicky itu kalau saya tuh mengatakan itu orang yang sempurna singgah gitu, tapi dia orang yang gercep nggih, orang yang gercep, baik itu terkait dengan masalah kepedulian maupun hal-hal terkait dan masalah kebutuhan sekarang, kebutuhan inovasi gitu seperti itu. Ketika panjenengan itu sudah menjadi PNS, hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah bagaimana kita mencoba menelurkan pemikiran-pemikiran yang genuine kepada lingkungannya. Di
ditapem, kita juga baru ketempatan kayak Pak Kasnadi juga pelayan yang dulu juga seperti itu, sekarang seperti ini juga kita juga banyak berterima kasih seperti itu. Kayak kemarin mungkin sebelum adanya Bu Arlina sama Bu Heke gitu nggih, SPJ yang tadi terlambat, informasi juga sekarang juga on time, sehingga ada apa namanya moto LPJ on time seperti itu. Ini memberikan bahwa memang dengan adanya warga baru yang namanya PNS di Kecamatan Binangun memang pertama jangan sangat dibutuhkan seperti itu. Sehingga kita berharap hal-hal terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga pemikiran sekarang sampai dengan pensiun memang sesuatu yang susah seperti itu. Karena di tengah jalan juga banyak godaan, baik itu godaan masalah uang, godaan masalah jabatan, maupun godaan urusan masalah rumah tangga. Ya, Pak nanti ya, seperti itu. Sehingga ini harus tetap menjadi hal yang harus ada dalam semangat kita. Berkaitan dengan masalah kegiatan rencana untuk hari ulang tahun, ada 2 kegiatan dalam waktu dekat, tanggal 2 maupun tanggal 4 gitu ya. Tanggal 2 ada kegiatan turnamen bola voli. Monggo kepada teman-teman yang mengkoordinasikan rencana kegiatan yang diikuti instansi, monggo bisa dikoordinasi sekarang. Kalau misalkan sekiranya memang dan bisa memang kita ikuti, kalau misalkan memang nggak bisa ya jangan kita paksakan. Sebab banyak sekali hal yang harus kita pikirkan, misalkan kayak voli gitu ya. Kalau misalkan memang sekiranya teman-teman kita mampu gitu ya untuk melakukan partisipasi, ya kita mulai latihan dari sekarang. Mungkin kayak Bu Sari bisa mengkoordinasi terkait dengan masalah lain-lain seperti itu, bermain ya seperti itu. Yang kedua, kami informasikan karena ini juga penting dan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab panitia saja, berkaitan dengan masalah rencana upacara. Kemarin kita sudah di briefing sama Pak Camat, beberapa rencana upacara memang hampir semuanya itu berbeda dengan kegiatan yang direncanakan maupun dilaksanakan tahun 2019 seperti itu. Nanti akan kami sampaikan detailnya terkait dengan masalah rencana upacara, termasuk kemarin juga disampaikan masalah bagaimana cara menjemput tamunya gitu nggih. Terus bagaimana persiapan persiapan upacara, cara persiapan, bagaimana kita mengatur waktunya pra-upacara sampai upacara gitu nggih. Itu juga harus kita hitung betul secara detail, sehingga karena kita menyangkut orang banyak, menyangkut bagaimana mengkoordinasikan orang banyak, itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Itu mungkin dalam waktu dekat juga harus kita rencanakan. Selanjutnya juga nuwun sewu kepada Bu Nur sama Bu Sari juga, karena surat juga mulai distribusikan ke desa gitu nggih. Jadi mohon juga progresnya baru juga harus kita pantau terus supaya nanti kegiatan-kegiatan ini juga tidak sampai dengan hari H itu tidak ada yang terjajar, karena pengalaman yang sudah kita tegang gitu nggih, ngomong yang modo-modo seperti itu. Sehingga harapannya nanti mulai sekarang juga progres rencana kegiatan terkait dan masalah penggalangan dana itu bisa kita laksanakan mulai dari sekarang. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan untuk rencana kegiatan besok, terutama beberapa sebagian teman-teman kita warga masyarakat Desa Binangun juga akan melaksanakan katakanlah orasi gitu nggih di 2 tempat, rencananya di depan halaman DPRD Cilacap dan di Pendopo di alun-alun. Sehingga semalam juga Pak Kaban maupun Pak Kasatpol sudah komunikasi, sudah memberikan petunjuk terkait dengan masalah rencana untuk kegiatan besok. Mungkin besok nuwun sewu Bu Mei sama Bu Sari, kalau misalkan mobil 1-5 itu memang tidak dipakai, mungkin akan saya pakai untuk rencana kegiatan pengawalan. Terkait pengawalan kita juga koordinasi dengan Polsek, karena banyak titik kumpulnya di Balai Desa Binangun, karena masanya juga
direncanakan 1000 gitu nggih. Banyak kekhawatiran gitu terkait dengan masalah penyusupan maupun keamanan, tapi kita minta doanya saja supaya rencana kegiatan yang telah kita susun, baik itu terkait dengan masalah rencana kegiatan dalam rangka peringatan maupun kegiatan besok secara khusus bisa kita antisipasi, kita bisa laksanakan dengan baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawal doa mulai. Selesai, apabila selesai bubarkan. Bubarkan kepada pembina apel hormat dan gerak. Bubar. Gepok, berarti deh. Kang, tiko kok sih teman. Selamat Dede. Kantor apa? Ya, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Selamat ya Mas Kasnati. Diupload apa orang kena? Alhamdulillah. Ya,